Pengukuran risiko adalah usaha untuk mengetahui besar kecil risiko yang terjadi. Hal ini dilakukan untuk melihat tinggi rendahnya risiko yang dihadapi suatu perusahaan. Kemudian untuk melihat dampak risiko terhadap kinerja perusahaan. Sekaligus bisa melakukan prioritisasi risiko. Risiko mana yang lebih relevan? Manfaat pengukuran risiko yang pertama yaitu menentukan kepentingan relatif dari suatu risiko yang dihadapi. Yang kedua yaitu untuk mendapatkan informasi yang diperlukan manajer risiko dalam upaya menentukan cara dan kombinasi cara paling diterima atau paling baik dalam penggunaan sarana penanggulangan risiko. Dalam pengukuran risiko dimensi yang harus diukur, pertama, frekuensi atau jumlah kejadian yang akan terjadi. Kedua, tingkat kegawatan atau keparahan dari kerugian. Dari hasil pengukuran yang mencakup dua dimensi tersebut, paling tidak diketahui ada beberapa. Yang pertama, nilai rata-rata dari kerugian selama suatu periode anggaran. Kedua, variasi nilai kerugian dari satu periode anggaran ke periode anggaran yang lain, naik turunnya nilai kerugian dari waktu ke waktu. Ketiga, dampak keseluruhan dari kerugian-kerugian tersebut, terutama kerugian yang ditanggung sendiri, jadi tidak hanya nilai rupiahnya saja. Pengukuran frekuensi kerugian. Pengukuran frekuensi kerugian adalah untuk mengetahui berapa kali suatu jenis peril dapat menimpa suatu jenis objek yang bisa terkena peril selama suatu jangka waktu tertentu yang umumnya 1 tahun. Nah, berdasarkan dimensi frekuensi ada 4 kategori kerugian. Yang pertama itu kerugian yang hampir tidak mungkin terjadi atau almost nil, yaitu risiko yang menurut pendapat manajer atau kemungkinan terjadinya itu sangat kecil atau probabilitas terjadinya mendekati nol. Nah, yang kedua, kerugian yang kemungkinan terjadinya kecil atau slight, yaitu risiko-risiko yang tidak akan terjadi dalam waktu dekat dan di masa yang akan datang, kemungkinannya pun kecil. Nah, yang ketiga, kerugian yang mungkin atau moderate, yaitu kerugian-kerugian yang mungkin bisa terjadi dalam waktu yang dekat di masa yang akan datang. Nah, yang terakhir, kerugian yang mungkin sekali atau definite, yaitu kerugian yang biasanya terjadi secara teratur, baik dalam waktu dekat maupun di masa mendatang. Untuk mengukur kegawatan kerugian potensial, ada 3 hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, kemungkinan kerugian maksimum dari setiap peril, yaitu besarnya kerugian terburuk dari suatu peril. Yang kedua, probabilitas kerugian maksimum dari setiap peril, yaitu merupakan kemungkinan terburuk yang mungkin terjadi yang besarnya lebih rendah dari kemungkinan kerugian maksimum. Keseluruhan atau agregat kerugian maksimum setiap tahunnya yang merupakan keseluruhan kerugian total yang terbesar yang dapat menimpa perusahaan selama 1 periode atau biasanya 1 tahun.